Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sallu li sholati yaumil jum'ah. Fas'au ila zikrillahi wasarul baik. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa iza qaditus shalat fantasiru fil ardh wabtahu min fadlillah wa syukurillahi katsiran lakum tuflihun. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku sekalian, jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam suasana yang baik dan mulia ini, tak hentinya kita memanjatkan segala puja puji syukur hanya kepada Allah. Allah yang Maha Pengasih, yang tiada pilih kasih. Allah yang Maha Penyayang tidak terbilang, senantiasa melimpahkan berbagai rahmat dan nikmat kepada kita selaku hambanya, baik secara lahiriah maupun secara batinnya. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena pada 14 abad yang lalu, tepatnya di kota Mekah, Jazirah Arabia, telah berjuang menanamkan akidah, akhlak dan muamalah kepada kita selaku umatnya. Hendaknya dalam hidup dan kehidupan kita yang sangat sementara ini, tahap demi tahap, untuk menemani, menghayati dan mengamalkan daripada sunnah-sunnahnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan dalam keadaan duduk, berdiri dan berjalan, kiranya perbanyak untuk membaca sholawat. Jamaah Jumat rahimakumullah. Adapun judul khutbah kita pada kali ini tentang keutamaan sedekah. Sebelum khatib menjelaskan secara singkat materi pada saat ini, khatib mengajak pada diri khatib khususnya, umumnya kepada kita sekalian, agar secara bersama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan berusaha semaksimal mungkin penuh kesabaran melaksanakan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita lakukan, dan kita berusaha untuk meninggalkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, kiranya tidak kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan, kesejahteraan dan keuntungan, untung di dunia ini, untung kelak di akhirat, sehingga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam surganya. Amin 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 Allahumma amin. Jamaah Jumat rahimakumullah, kata sedekah berasal dari kata sodako, yang berarti adalah jujur, benar. Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk memperbanyak sedekah, tentu untuk kebaikan kita, untuk ketenangan kita lahir dan batin. Jamaah rahimakumullah, apabila seseorang itu gemar bersedekah, banyak yang didapat padanya. Yang pertama adalah menjadikan hati dan pikiran menjadi tenang, walaupun banyaknya pekerjaan urusan yang kita kerjakan,
orang yang tulus ikhlas mengharapkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan bersedekah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketenangan batin. Jemaah-jemaah rahimakumullah, apa yang harus kita dapat ketika orang gemar bersedekah? Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW diibaratkan kita menanam satu biji akan bertumbuh 7 cabang. Setiap cabang itu akan berbuah 100. Satu kebaikan sedekah 100 kali 7 sama dengan 700. Begitulah nilai pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang bersedekah. Jemaah-jemaah rahimakumullah, apabila kita merutinitaskan sholat duha misalnya mulai setengah 7, jam 7, setengah 8, jam 8 atau setengah 9 ketika matahari naik sepenggalan, melaksanakan sholat sunat 2 rakaat, yakni sholat sunat duha, maka sesungguhnya orang tersebut telah bersedekah seluruh ruas-ruas tulangnya dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki mempunyai 360 ruas tulang. Apabila seseorang itu melaksanakan sholat sunat 2 rakaat di pagi hari, maka 360 ruas tulang tersebut sudah dianggap bersedekah. Jemaah-jemaah rahimakumullah, begitu juga sedekah bisa mengobati berbagai macam penyakit yang kita derita. Di zaman Nabi kita Muhammad SAW ada masyarakat yang mengalami penyakit bernanah bertahun-tahun tidak kunjung sembuh. Lalu sahabat bertanya kepada Nabi kita Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, dia telah mengalami penyakit di kakinya bernanah, belum sembuh sampai saat ini." Maka Nabi kita Muhammad SAW menganjurkan agar orang itu bersedekah. Dan oleh masyarakat disuruhlah orang yang sakit itu untuk menggali sumur. Ketika sudah mendapatkan air dan air itu diminum banyak oleh masyarakat. Atas keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala, penyakit yang diderita sembuh. Jemaah-jemaah rahimakumullah, begitu juga sedekah akan menjauhkan kita dari bala yang seharusnya saat itu, di tempat itu, jam itu, detik itu Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kita akan menemui suatu bala atau musibah, maka orang yang ahli sedekah akan dijauhkan dari bala dan musibah itu. Jemaah-jemaah rahimakumullah, begitu juga keuntungan-keuntungan dan maha kasih sayang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ketika berada di padang mahsyar. Orang lain kepanasan, orang lain kelaparan dan kehausan. Orang yang gemar sedekah akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari sedekahnya. Jemaah-jemaah rahimakumullah, dikisahkan pada zaman Nabi Musa alaihissalam ada seorang suami dan istri yang hidupnya di bawah garis, serba kekurangan. Berkata seorang istri, "Hai suamiku, cobalah kita meminta tolong kepada Nabi Musa alaihissalam agar Nabi Musa menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki yang banyak." Dan ditemuilah Nabi Musa alaihissalam oleh suami dan istri tersebut, dan Nabi kita Musa alaihissalam menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang diharapkan suami dan istri. Oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara sekalian, dikabulkan permintaan itu, namun rezeki yang akan dilimpahkan kepada suami dan istri itu hanya 1 tahun saja, dan diterima oleh suami istri tersebut. Dan alhamdulillah, min haitsu la yahtasib, rezeki dari berbagai arah melimpah kepada suami dan istri itu sehingga menjadi kaya raya. Dari kekayaan itu, berkata seorang istri, agar kita sedekahkan
kekayaan ini kepada masyarakat. Setiap hari disibukkan suami istri tersebut untuk berbagi kepada masyarakat berbagai macam bentuk pemberian, dan tidak terasa 1 tahun telah berlalu. Namun keadaan suami istri tersebut masih juga berlimpahnya harta, berlimpahnya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Bertanya Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, Engkau telah menetapkan 1 tahun dan sekarang sudah lebih dari 1 tahun mereka tidak miskin, bahkan tambah kaya." Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Memang mereka telah ditetapkan 1 tahun, tapi suami dan istri telah membuka pintu-pintu rezeki dan saya tidak mampu untuk menutup pintu rezeki tersebut." Artinya saudaraku sekalian, orang yang gemar bersedekah akan ditambah dan tidak akan dirugikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi Musa alaihissalam pernah berdialog di Bukit Tursina kepada Allah Subhanahu wa taala. "Ya Allah, saya telah melaksanakan sholat. Apabila itu yang kamu lakukan, hai Musa, maka akan mencegah perbuatan keji dan munkar. Saya telah melakukan puasa, ya Allah. Apabila itu yang kamu lakukan, ya Musa, maka akan menahan hawa nafsumu. Saya telah melaksanakan zikir mengingatmu siang dan malam, ya Allah. Apabila itu yang kamu lakukan, ya Musa, maka akan menenangkan pikiranmu. Lalu apa yang kau harapkan kepadaku, ya Allah?" Berkata Nabi Musa alaihissalam, "Hendaknya hai Musa, kamu meringankan seluruh urusan orang lain dan senantiasa untuk berbagi bersedekah kepada orang lain." Jemaah rahimakumullah, telah jelas apabila kita berbagi. Nabi Muhammad SAW pernah ketika melaksanakan sholat, setelah melaksanakan salam kanan dan kiri, tidak diakhiri dengan wirid dan doa. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak melaksanakan wirid dan doa sehingga bergegas untuk kembali?" Nabi kita Muhammad SAW menjawab, "Masih ada rizki saya sedikit di rumah yang belum saya bagikan, yang belum saya sedekahkan." Begitu Nabi kita Muhammad SAW dapat hari ini dan dihabiskan hari. Jemaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita senantiasa bersemangat untuk mengeluarkan sebagian rezeki yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita agar menjadi orang-orang yang ahli bersedekah dan bermanfaat pada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Jemaah rahimakumullah, ini saja pesan-pesan agama secara singkat. Mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa memotivasi kita sekalian sehingga kita untuk bersemangat mengeluarkan sedekah sesuai dengan kemampuan kita. Barakallahu walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa yakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Wallahu ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal taqum minkum ummatun lil khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum bi nafsi wa ya bi taqwa faqad fasal muttaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim
fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ta'ala ababal khair wa babal barakah wa babal nikmat wa babal rizki wa bal kuat wa bal sehat wa salamat wa bal afiyah wa bal jannah. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa asabil akhirah wa sirabana bihaqil qur'anil azim wa nabikal karim sarul dunya wa sarul akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana salamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi la'allakum tadhakkarun wa la zikrullahu akbar. Allahu akbar. Aqimis shalah.